Wah, sudah live ya? Oke. Wah, nikmat sekali ya. Pagi-pagi saya sudah ditemani secangkir teh yang hangat nih. Sampai saya lupa nih harus menyapa Anda semua pemirsa yang luar biasa ya. Halo mitra bisnis kompak dan pemirsa yang luar biasa, selamat pagi. Iya, apa kabar? Iya, semuanya sehat? Harus dong ya. Nah, di saat seperti ini saya selalu mendoakan tentunya pemirsa semua selalu dalam kondisi yang sehat ya, dan juga penuh semangat nih dalam segala aktivitas Anda ya. Jumpa lagi dengan saya Nicholas Yosi dalam acara Komen ya, Kompak Media dan Informasi, gudangnya informasi dan pengetahuan seputar bisnis kompak. Ya, mungkin Pak Jun bisa dibantu? Iya. Ya. Nah, wah, apa kabar semuanya? Nah, pastinya luar biasa ya semuanya ya yang ada di sini ya. Wah, sudah pada ngeteh belum nih hari ini nih? Belum ya? Wah, harus coba ngeteh dulu nih dengan teh yang pastinya luar biasa yang nanti saya akan perkenalkan kepada Bapak Ibu semua ya. Nah, teh seperti apa? Nah, ini yang pastinya buat Bapak Ibu semua, ini adalah satu teh yang boleh saya katakan ini apa ya? Salah satu teh yang menjadi kebanggaan juga yang ada di Kompak ya. Nah, jadi makanya tentunya Bapak Ibu sekalian semuanya harus tahu apa ini tehnya nih seperti apa gitu ya. Nah, kalau yang mau tehnya seperti apa gampang, tinggal Bapak Ibu tinggal search aja ya yang ada di Kompak Mobile kita, juga ada di website Kompak juga ada ya tehnya nih seperti apa ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentunya hari ini kita semua tahu ya bahwa apa namanya? Kita semua saya akan membagikan beberapa tips nih mengenai diet dengan ulung tea ya. Nah, bagaimana dietnya? Nah, itu dia yang akan saya bagikan kepada pemirsa semua hari ini. Ya, oke. Nah, ini sebelumnya mungkin saya ingin juga perkenalkan sedikit ya. Ini kita punya teh yang luar biasa nih ya, yang namanya Kaisar Ulung Tea ya, Bapak Ibu sekalian. Ini bisa lihat juga di sini. Ini Kaisar Ulung Tea ini luar biasa nih pemirsa semua ya. Karena kenapa? Karena teh ini juga boleh dikatakan ini merupakan salah satu teh yang revolusioner gitu ya. Nah, kenapa revolusioner? Karena ini nggak boleh pakai gula yang jelas ya. Terus kemudian juga di ulung tea ini nanti Bapak Ibu sekalian juga bisa sama-sama kita juga sama-sama lihat apa aja manfaatnya bagi kita semua ya. Nah, seperti apa manfaatnya? Namanya ini Kaisar Ulung Tea. Nah, ya. Nah, nanti deh kita akan bagikan juga kepada pemirsa semua apa itu ya. Namun sebelumnya saya juga ingin mengingatkan nih ya bahwa webinar ini tentunya kami hadirkan selalu untuk Anda guna membagikan informasi-informasi penting nih ya bagi Anda semua, tentunya pemirsa setia webinar Kompak ya, baik mengenai produknya tadi, juga bisnis Kompak dan juga pengetahuan-pengetahuan umum menarik lainnya yang tentunya juga berhubungan dengan bisnis Kompak ya. Nah, jadi tetap pantau terus acara webinar ini hingga akhir acara nanti nih. Karena selain berbagi informasi penting yang kami harapkan dapat berguna bagi Anda, kami juga telah menyediakan hadiah-hadiah menarik tentunya bagi pemirsa yang beruntung. Ya, dan menjawab kuis di akhir acara nanti ya. Jadi kita bisa tahu produknya dan juga bisa dapat hadiah loh kalau yang menjawab kuis di akhir acara nanti ya. Jadi jangan kemana-mana dan stay tune terus di acara ini hingga akhir acara nanti. Nah, seperti saya katakan tadi bahwa pada webinar kali ini kita akan membahas sebuah topik yang ringan namun sangat menarik ya mengenai tips diet dengan ulung tea. Ya, kebetulan saya juga bisa menjadi contoh nih karena saya kebetulan juga berkat ulung tea ini ya saya juga berhasil diet ya. Kalau pemirsa lihat video-video sebelumnya dengan video saya yang sekarang ya saya sudah turun juga ya. Nah, kalau kita berbicara mengenai diet nih yang paling tertarik biasanya adalah kaum perempuan ya. Nah, betul-betul nih. Pastinya betul ya. Kaum perempuan biasanya lebih tertarik dengan diet. Nah, kenapa sih kaum perempuan saat ini begitu tertarik dengan masalah diet ini? Ya meskipun ada juga ya, kalau saya juga pria juga tertarik juga sih sebenarnya dengan masalah diet ini. Nah, ada yang tahu nggak sebenarnya? Nah, kalau belum tahu, menurut beberapa penelitian, salah satu sebabnya adalah kaum wanita ini katanya ya, koreksi saya nih kalau salah ya, hobinya makan, tapi cita-citanya kurus. Betul nggak Gia nih? Pastinya sebagian besar betul dong ya. Nah, oleh karena itu, sepertinya topik kita kali ini sangat pas sekali nih untuk disimak oleh para ibu serta para wanita yang menginginkan diet dengan cara yang hemat dan juga sehat, yaitu diet dengan ulung tea. Nah, gimana caranya? Kita langsung aja ya. Nah,
Mungkin pemirsa tahu bahwa banyak sekali penelitian ilmiah yang menunjukkan bahwa orang-orang yang biasa minum teh, khususnya yang berjenis ulung ya, dapat menurunkan berat badan lebih cepat nih ternyata daripada orang yang tidak minum teh. Nah, namun banyak di antara kita tentunya yang tidak mengetahui bagaimana sih caranya kita bisa melakukan diet hanya dengan mengkonsumsi teh saja. Nah, oleh karena itu, pada webinar kali ini saya akan berikan tips kepada pemirsa tentang bagaimana sih cara yang mudah menurunkan berat badan melalui manfaat teh ini. Nah, dicatat ya tipsnya. Ini dia tipsnya ya. Yang pertama, satu. Nah, pemirsa mesti tahu nih ya, pemirsa harus memilih teh berdasarkan efektivitas pemirsa. Ya. Nah, kita memang sudah terbiasa nih untuk minum teh apa aja ya. Yang penting rasanya enak deh. Kalau saya juga begitu sih biasanya ya. Tetapi pemirsa juga harus tahu nih bahwa ternyata ada beberapa jenis teh tertentu yang dianggap lebih efektif untuk menurunkan berat badan. Nah, dibandingkan tentunya dengan teh-teh jenis lainnya. Jadi ada banyak teh sebenarnya ya. Nah, apa aja sih jenisnya? Nah, ini juga yang pemirsa perlu tahu nih ya. Saya mulai kategorikan dari yang pertama nih, yang paling efektif ya, dari efektivitasnya. Yang pertama, teh dengan efektivitas tinggi dalam menurunkan berat badan yaitu jenisnya. Nah, ini pemirsa perlu catat ya, yaitu teh ulung, teh hijau, dan juga teh putih. Tuh, ya. Nah, kemudian selanjutnya, teh dengan efektivitas sedang dalam menurunkan berat badan. Apa nih kira-kira? Nah, yaitu teh hitam. Nah, jadi kalau yang suka mengkonsumsi teh hitam, efektivitasnya sedang. Ya. Berikutnya, teh dengan efektivitas rendah dalam menurunkan berat badan. Ya, yaitu apa? Yaitu teh tanpa kafein atau teh herbal ya. Ini dalam rangka tujuannya untuk menurunkan berat badan loh ya. Bukan, jangan salah nih ya, untuk menurunkan berat badan. Jadi hubungannya dengan itu. Jadi bukan masalah apa misalnya hubungannya dengan yang lainnya, metabolisme atau yang lainnya enggak. Tapi dalam rangka menurunkan berat badan teh ini. Dan yang terakhir adalah teh yang mungkin sedikit apa ya, beresiko ya, apalagi jika dikonsumsi secara berlebihan nih, yaitu yang namanya teh manis dan teh diet. Wah, dulu saya seneng banget nih teh manis ya dan teh diet. Kenapa sih? Nanti saya bahas satu persatu. Kemudian yang kedua nih, baca label bahan di kemasan. Ya, ini mungkin kita harus sedikit kritis nih ya. Ada banyak sekali tentunya jenis teh yang ada di pasaran, sehingga mungkin kita bingung harus memilih yang mana. Betul ya? Kita bisa mulai, pemirsa juga bisa mulai dengan membaca daftar bahan baku yang ada di label teh yang kita beli. Meskipun sama-sama sih, pasti kan bahan dasarnya teh juga ya. Nah, jika teh itu mengandung gula atau pemanis tambahan, nah bisa dipastikan teh tersebut tidak cocok untuk pemirsa yang sedang menjalani program diet. Tuh, kenapa? Karena ada gulanya gitu ya. Nah, ini bukan berarti kita harus menghindari teh dengan tambahan rasa loh ya. Bukan gula nih ya, tapi rasa. Karena di pasaran memang ada beberapa jenis teh yang memang mengandung rasa tambahan dan juga gula tambahan. Ya, nah, dan jika kita bisa memilih jenis teh yang semua bahannya alami itu, tentu akan lebih bagus untuk kesehatan dan juga apa lingkar pinggang kita nih, terutama para wanita nih. Ya, nah, jadi tinggal dipilih deh yang mana yang paling bagus. Yang ketiga nih, seimbangkan kebiasaan minum teh dengan diet sehat. Ingat sekali lagi, meskipun punya faktanya ya, adalah jika kita tidak dapat merasakan hasil diet nih, pastinya pemirsa yang baru saja dicoba, biasanya pemirsa kalau mau coba diet ya, dalam waktu yang singkat biasanya kan maunya begitu ya, hasilnya harus cepat ya. Nah, selanjutnya biasanya pemirsa tidak mau meneruskannya kan, malas gitu ya, nggak berhasil dietnya gitu. Nah, oleh karena itu, walaupun nih meminum teh adalah pilihan yang bagus, untuk hasil yang lebih baik pasti akan lebih cepat terlihat jika diimbangi dengan melakukan diet yang sehat, pemirsa. Ya, jadi intinya adalah gabungan antara teh dan diet yang sehat akan memberikan hasil yang juga cepat. Nah, dan kita dambakan pastinya, ya. Oke, yang keempat nih, apalagi nih? Minumlah teh setiap hari dan jadikan kebiasaan. Ya, kita harus mencari cara tentunya untuk menciptakan kebiasaan minum teh yang sehat nih. Ya, akan lebih mudah jika kita menjadikan waktu minum teh sebagai jadwal sehari-hari yang rutin nih. Seperti saya juga sekarang akhir-akhir ini saya terus rutin untuk mengkonsumsi teh ya. Karena apa? Tapi teh tanpa gula sekali lagi ya. Nah, minumlah secangkir teh secara teratur di pagi hari dan secangkir lagi pada sore hari. Ya, ini cepat banget nih. Ini pas banget dengan saya nih sebenarnya ya. Karena sebenarnya dengan meminumnya secara teratur akan menjadikan tubuh kita tetap bugar sepanjang hari dan mencegah tubuh kita menjadi gemuk dan melebar.
ingat sekali lagi kuncinya adalah apa? Nggak boleh pakai gula ya. Nah, yang kelima, minum teh untuk memuaskan rasa lapar di sore hari. Nah, tadi kan saya katakan tuh di pagi hari dan sore hari. Kenapa? Karena ternyata menurut penelitian minum teh itu bisa untuk menahan rasa lapar di sore hari. Nah, minum secangkir teh hangat terutama di sore hari dapat menekan rasa lapar kita di sore maupun malam hari, pemirsa. Kenapa? Karena ini bisa terjadi karena kandungan EGCG dalam teh ulung sebenarnya memiliki efek untuk menurunkan kadar glukosa di dalam darah kita yang pada akhirnya dapat mengendalikan rasa lapar dan menahan keinginan kita untuk makan. Ya, jadi kalau kita minum teh, ini bisa mengendalikan rasa lapar kita nih, ya, dan menahan keinginan kita untuk makan. Nah, selain itu, ritual membuat teh ya, saya suka membuat teh sendiri nih ya, merupakan kesempatan kita untuk beristirahat sebenarnya ya. Kalau saya pulang dari kantor, dari pekerjaan rumah atau dari kantor gitu ya. Nah, kita juga ada ritualnya sendiri kalau saya nih sebenarnya ya. Jadi saya suka membuat teh sendiri hangat-hangat gitu ya. Dan juga pastinya kita juga bisa nih ya melihat kembali atau flashback, merenungkanlah kurang lebihnya hal-hal baik dan juga mengambil pilihan secara sadar untuk memasukkan minuman sehat ke dalam tubuh daripada wah saya harus memilih dulu lemak ya dari permen maupun ataupun coklat. Nah, kan lebih baik teh ya, betul nggak ya? Pasti setuju pemirsa semua. Nah, yang keenam, nih juga ya, minumlah segelas teh tepat sebelum makan malam juga. Kalau misalnya terlewat di sore hari, minumlah segelas teh tepat sebelum makan malam. Kenapa? Minum segelas teh penuh teh nih sebelum makan malam akan mengisi sebagian dari perut kita. Yang artinya kita nggak akan makan banyak, pemirsa ya. Dan saat kita meminum teh, tubuh secara otomatis akan memanaskannya terlebih dahulu sebelum melalui proses metabolisme. Kan begitu ya biasanya tubuh kita ya. Sehingga tubuh kita akan membakar kalori secara ekstra. Yang pada akhirnya akan menambah efek penurunan berat badan kita. Ingat jadinya kalau kita minum teh tepat sebelum makan malam dan diminum hangat-hangat itu akan membakar kalori ekstra buat kita ya. Nah, yang ketujuh, jangan menambahkan apapun ke dalam teh. Ini perlu diingat nih pemirsa ya. Seperti saya katakan dari awal tadi, jangan menambahkan apapun ke dalam teh yang kita minum. Jika kita menambahkan krim ataupun gula di dalam teh, justru akan merusak khasiat dan dari penurunan berat badan yang kita peroleh dari teh. Karena secara otomatis, kalori yang kita konsumsi juga akan bertambah. Nah, kita harus membiasakan diri dan terbiasa dengan minum teh tanpa tambahan apapun jika kita memang menginginkan berat badan kita berkurang. Nah, pastinya itu ya. Nah, kemudian yang kedelapan nih, ya, minum teh untuk merawan rasa lapar. Ya, minum teh adalah cara yang baik. Tadi sebenarnya sudah saya singgung di sebelumnya ya. Adalah cara yang baik untuk membantu mengatur metabolisme ya. Namun untuk hasil yang terbaik, mulailah minum teh setiap kali kita merasa ingin makan sesuatu yang manis atau tidak sehat. Jadi setiap kali kita pengen makan permen, kebiasaan kita, mungkin kalau yang wanita atau coklat atau apa. Nah, kita coba deh ya, minum teh setiap kali kita merasa ingin makan sesuatu yang nggak sehat. Apa aja sih teh dan coklat dan juga yang lain-lainnya gitu, yang manis-manis gitu ya. Nah, biasanya nih secangkir teh akan cukup untuk menenangkan perut kita dan menghindari godaan kita untuk makan, pemirsa. Gitu ya. Nah, yang kesembilan nih, buatlah pengaturan waktu yang tepat. Nah, beberapa ahli percaya bahwa ada teh dengan jenis tertentu yang harus diminum pada jam tertentu untuk mendapatkan hasil maksimal dalam penurunan berat badan. Nih, sebagai contoh yang tadi saya sudah di awal ya, ada teh ulung namanya, yang pastinya Kompak punya. Nah, teh jenis ini dapat membantu meningkatkan metabolisme kita dan juga membakar lemak di tubuh kita secara lebih cepat dibandingkan dengan jenis teh lainnya. Tadi sudah saya bahas juga di awal ya, efektivitasnya seperti apa. Nah, cobalah secara teratur untuk minum teh secara rutin teh jenis ini dalam sehari untuk membantu program penurunan berat badan kita ya. Jadi untuk membantu program penurunan kalau udah diet, sudah oke, bagus, tambah dengan teh pasti akan jauh lebih baik ya. Nah, yang ke-10 atau yang terakhir nih ya tipsnya, hati-hati dengan yang namanya teh diet atau diet ya. Hal yang terakhir ini juga pastinya tidak kalah pentingnya ya. Walaupun rasanya hampir sama dengan teh yang lainnya, pemirsa harus berhati-hati nih dengan teh diet yang ada di pasaran. Karena mungkin aja nih teh tersebut mengandung unsur laksatif namanya, yang seharusnya tidak dikonsumsi dalam jumlah yang banyak. Apa sih? Nah, laksatif itu, para ahli nih memperingatkan bahwa dengan minum terlalu banyak teh diet yang mengandung laksatif dapat menyebabkan apa? Muntah, mual, diare berkepanjangan. Jadi
Kalau ada tuh teh yang kalau saya minum dulu, kalau teh diet ya, kalau kita minum langsung tuh ya perutnya terasa nggak enak dan diare gitu ya. Nah, tujuannya memang itu, ada unsur laksaktifnya di dalamnya ya. Bahkan bukan hanya itu, ada yang kram perut, dehidrasi, dan bahkan mungkin ada yang beberapa juga yang pingsan, nah, terutama buat wanita nih ya. Jadi hati-hati. Teh khusus diet memang berperan sebagai laksatif sekali lagi atau penghambat lemak, dan karena itulah teh diet diiklankan demikian. Akan tetapi nih, laksatif hanya akan membersihkan usus kita yang juga telah membuat kita ternyata mengkonsumsi sejumlah besar kalori di dalamnya tanpa kita sadari. Ya, jadi akan membuat kita diare aja. Nah, ya dengan harapan berat badan kita turun, tapi tanpa kita sadari kita juga mengkonsumsi sejumlah besar kalori, ya. Nah, mungkin kita dapat mengurangi berat air di dalam tubuh kita ya, karena kita diare biasanya gitu ya pada awalnya. Tetapi kalau kita minum sesuatu, berat air di tubuh kita pada akhirnya juga akan balik lagi gitu ya. Jadi sebenarnya sama aja gitu ya. Nah, kita sudah mengetahui nih beberapa jenis tips nih ya mengenai diet dengan teh nih. Tapi kan jenis-jenis teh di Indonesia itu ada banyak jenisnya, tadi sudah saya sebutin ya. Nah, jenis apa yang paling cocok untuk kita melakukan diet? Nah, tadi juga sudah saya bahas di awal ya. Jenis teh yang dikenal dalam masyarakat memang banyak sekali ya. Ada teh hijau, teh hitam seperti yang sudah disebutin, teh bunga, dan juga teh-teh jenis lainnya. Ya, namun khusus untuk diet, sebenarnya teh yang terbaik itu seperti yang sudah saya singgung tadi, yaitu teh yang namanya berjenis ulung atau oolong tea. Ya. Teh ulung ini memiliki kandungan yang paling baik karena dalam proses pembuatannya, teh jenis ini tidak dikeringkan dengan menggunakan sinar matahari, tetapi menggunakan teknik pengeringan secara khusus. Sedangkan teh jenis lainnya diproses dengan cara fermentasi. Ya, jadi jangan lupa nih, kalau ini menggunakan teknik pengeringan secara khusus, yang lainnya diproses dengan cara fermentasi. Nah, sebagai informasi aja nih bagi pemirsa di rumah bahwa cara maupun proses pembuatan dari teh itu sendiri sangat mempengaruhi sebenarnya manfaat dari teh tersebut. Kenapa? Karena zat-zat aktif yang terdapat di dalam teh sangat mudah untuk teroksidasi. Nah ya, sebagai contoh sederhana aja nih, bila cara pemrosesan daun teh itu terkena sinar matahari langsung nih pemirsa dalam waktu yang lama, maka proses oksidasi pada daun teh itu sendiri akan terjadi. Ya, dan pasti akan mempengaruhi manfaat dari teh itu sendiri. Ya, oleh karena itu perlu suatu cara pemrosesan yang khusus nih untuk mendapatkan manfaat teh yang optimal. Nah, jika kita gemar meminum secangkir atau 2 cangkir teh setiap harinya, maka setidaknya pemirsa harus tahu nih apa aja sih zat-zat terbaik yang ada di dalam secangkir teh yang kita minum. Sehingga membuatnya dikenal sebagai minuman kaya manfaat teh itu dan dapat digunakan untuk menurunkan berat badan. Kita harus tahu nih. Nah, secara umum nih, saya memiliki info nih mengenai beberapa zat utama yang sangat bermanfaat sebenarnya bagi kesehatan kita yang terdapat di dalam secangkir teh. Kalau pemirsa belum tahu nih, saya kasih tahu nih ya. Ini ada zat yang bermanfaat. Yang pertama ada polifenol namanya, ya. Polifenol pada teh ini berupa katekin dan flavanol, ya. Senyawa ini berfungsi sebagai antioksidan untuk menangkap radikal bebas dalam tubuh serta ampuh dalam mencegah berkembangnya sel kanker di dalam tubuh. Perlu diingat nih bahwa radikal bebas seringkali ada di tubuh kita karena lingkungan udara yang tercemar polusi dan juga dari makanan yang kita makan. Oleh karena itu, sangat perlu kita mengkonsumsi teh setiap harinya untuk mencegah berkembangnya sel kanker di dalam tubuh kita. Ya, pasti nggak ada yang mau dong. Nah, untuk mencegahnya gampang ya, minum aja teh. Ya. Nah, yang kedua, vitamin E. Dalam satu cangkir teh mengandung vitamin E sebanyak 100 sampai 200 IU yang merupakan kebutuhan satu hari bagi tubuh manusia. Nih ya, kebutuhan satu hari itu ternyata 100 sampai 200 IU itu bisa dipenuhi oleh cangkir teh. Nah, jumlah ini berfungsi untuk menjaga kesehatan jantung kita dan membuat kulit kita menjadi halus. Ya, vitamin E di dalam tubuh, di dalam teh tentunya juga berfungsi sebagai antioksidan untuk melindungi sel-sel tubuh kita agar daya tahan tubuh kita selalu baik setiap harinya. Ya, itu ada vitamin E-nya. Kemudian ada apa lagi? Ada vitamin C. Vitamin C yang ada di dalam teh berfungsi sebagai imunitas atau daya tahan bagi tubuh manusia. Selain itu, vitamin C yang ada di dalam teh juga berfungsi sebagai antioksidan yang diperlukan untuk menjaga ketahanan tubuh manusia dan perlindungan terhadap berbagai penyakit. Ya, nah Kompak kan juga punya nih vitamin C dan juga sudah beberapa kali juga ya kita informasikan kepada pemirsa pentingnya vitamin C itu ya, dan kita semua tahu dan sudah sering kami informasikan juga ya. Nah,
Yang keempat apa? Vitamin A. Jadi ada apa? Ada polifenol, vitamin E, vitamin C, dan juga terakhir vitamin A. Nah, secangkir teh juga mengandung vitamin A yang berbentuk apa? Bentuknya beta karoten, pemirsa. Beta karoten sendiri merupakan satu vitamin yang sangat diperlukan oleh tubuh dalam meningkatkan daya tahan tubuh kita. Oleh sebab itu, nggak ada salahnya ya jika saat ini kita mulai rajin mengkonsumsi teh dalam aktivitas kita sehari-hari. Ya. Nah, itulah beberapa zat dan vitamin yang ada dalam kandungan teh. Namun sebenarnya bukan hanya vitamin aja loh, sebenarnya yang kalau pemirsa mau tahu lagi nih yang ada di dalam kandungan teh itu tadi kan sudah saya sebutin ya macam-macamnya ya. Kemudian vitaminnya apa aja. Nah, ternyata bukan hanya ada vitamin aja. Pada kesempatan webinar ini, saya juga akan menginformasikan secara lengkap nih supaya pemirsa tahu dan paham betul apa sih manfaat teh itu ya. Nah, tadi kalau kita berbicara sudah mengenai diet, ya ternyata bukan hanya untuk menurunkan berat badan aja, ada juga manfaat teh lainnya ya. Karena yang pertama nih ya, pemirsa juga perlu tahu nih, teh kaya akan antioksidan pemirsa ya. Teh mengandung banyak sekali zat antioksidan yang dapat melindungi tubuh kita dari berbagai efek buruk polusi dan radikal bebas akibat polusi lingkungan. Nah, radikal bebas ini biasanya dari mana sih? Dari asap rokok, kendaraan, sinar matahari, bahan-bahan kimia ya, yang semuanya bisa merusak susunan DNA dalam sel dan jaringan tubuh. Bahkan dapat meningkatkan risiko munculnya penyakit tertentu seperti kanker dan penyakit jantung. Nah, kemudian yang kedua nih, teh mencegah stres dan anti kecemasan. Tuh, makanya yang suka stres ya, yang suka cemas nih ya, ini boleh dikonsumsi nih. Teh secara alami kaya akan namanya krisinflavon. Nah, ya memang bahasanya agak susah tapi pemirsa pokoknya intinya tahu lah ya. Suatu zat yang memiliki manfaat sebagai zat anti kecemasan sebenarnya. Oleh karena itu, teh ini sebenarnya sangat ideal untuk dikonsumsi bagi pemirsa yang rentan terhadap stres, insomnia ya, sulit tidur dan gangguan kecemasan. Ya, minum teh yang berjenis oolong nih apa utamanya ya, bisa mengurangi kadar hormon stres dalam tubuh kita. Nah, jadi silahkan dicoba nih ya yang suka stres ya karena pekerjaannya banyak dan juga yang lainnya itu akan memberikan minimal akan memberikan efek menenangkan buat kita. Yang ketiga, teh merupakan anti aging. Nah, ini paling seneng nih biasanya para wanita nih ya. Minumlah teh secara rutin sebagai obat anti aging alami. Karena dengan mengkonsumsi teh, terutama teh ulung ya, secara teratur akan membuat zat antioksidan yang kuat di dalam tubuh kita. Seperti apa? Ada tadi sudah saya sebutin polifenol, EGCG ya, yang bisa menghambat tanda-tanda penuaan nih, seperti noda hitam dan garis-garis halus nih, yang biasanya dikhawatirkan banget nih oleh para wanita ya. Nah, ini juga karena kenapa? Karena senyawa polifenolnya dan juga EGCG-nya membentuk kekuatan pada bagian elastin dan bagian kolagen, sehingga otomatis menghambat proses penuaan pada wajah kita. Nah, sudah mulai senang deh nih kalau bicara tentang anti-aging ya. Yang keempat, teh meningkatkan metabolisme tubuh kita. Teh pastinya juga dapat membantu meningkatkan metabolisme dalam tubuh kita karena senyawa katechin di dalam teh dapat meningkatkan metabolisme dalam selama beberapa jam setelah dikonsumsi. Nih, banyak sekali penelitian yang menunjukkan bahwa minum 2-4 cangkir teh ya dapat membakar kalori 17% lebih banyak dibandingkan saat kita berolahraga secara intens. Silakan pemirsa lihat referensinya banyak banget ya di website di mana banyak sekali ya. Nah, kemudian yang kelima, teh juga mencegah kanker. Tadi udah sebutin ya, ada antioksidan. Teh mencegah kanker karena kandungan polifenol yang tinggi dalam teh dapat menghambat perkembangan kanker nih, seperti kanker lambung, usus besar, payudara, liver, prostat, dan juga kulit. Nah, karena apa? Karena di dalamnya ada kandungan EGCG, yaitu epigalo-catechin galate. Ya, singkatannya kalau pemirsa mau tahu, yang bisa menurunkan risiko timbulnya kanker. Ya, nah juga bisa untuk apa yang keenam? Untuk kesehatan tulang. Tuh. Nutrisi dan polifenol yang ada di dalam teh dapat meningkatkan kualitas tulang sehingga menurunkan risiko yang terkait dengan apa? Osteoporosis, terutama bagi pemirsa semua yang sudah sedikit senior ya. Nah, cobalah untuk minum teh ulung yang bisa meningkatkan kepadatan mineral tulang nih, baik pria maupun wanita sama aja, bisa semuanya dua-duanya ya. Yang ketujuh, teh baik untuk penderita diabetes. Tuh, dengan mengkonsumsi teh secara rutin dapat menjaga kadar gula darah yang ekstrem. Tadi di awal juga sudah saya singgung ya. Ingat, tapi nggak boleh minum sama gula. Kalau minum sama gula ya nggak akan bisa ya. Kandungan polisakarida yang ada di dalam teh terbukti mampu menghambat penyerapan glukosa yang dihasilkan oleh tubuh, sehingga secara efektif mampu mencegah penyakit diabetes. Ya, dan yang terakhir, dapat menyehatkan kulitnya. Nih buat wanita juga keren nih.
salah satu pertolongan untuk kulit sehat dengan bahan alami yaitu dengan minum teh secara teratur. Misal, tahu nggak? Iya, pasti tahu ya. Nah, karena apa? Khasiat daun teh memiliki sifat antibakteri dan antiinflamasi yang bisa mematikan bakteri, meredakan pembengkakan dan kemerahan pada jerawat. Jadi juga pastinya bisa sehat ya. Nah, bagaimana pemirsa? Luar biasa kan ternyata manfaat teh bagi kesehatan kita? Ya, itu dia ya, ada 8 ya. Nah, sebenarnya masih banyak lagi, tapi hari ini kita bahas hanya 8 aja. Ternyata bukan hanya diet aja ya, bukan hanya untuk diet aja loh ya. Walaupun memiliki manfaat yang banyak, ada yang perlu kita perhatiin juga nih. Nah, saya juga mau ngomong ini ya. Karena memang teh bisa digunakan untuk diet ya, dan juga teh memiliki manfaat yang banyak. Cuma ada beberapa hal yang harus kita perhatikan nih saat kita minum teh agar zat yang berguna dari teh itu tidak hilang dalam tubuh. Yaitu apa? Nah, yang pertama, jangan minum teh saat perut kosong sebab dapat meningkatkan produksi asam lambung ya. Jangan sebelum perut kosong, jangan pada saat perut kosong ya. Kemudian yang kedua, hindari minum teh dicampur dengan gula. Tadi juga saya sudah singgung juga. Karena menyebabkan zat-zat yang dikandungnya menjadi berkurang dan bahkan gula kita menjadi naik kalau yang udah senior ya. Dan jangan minum teh yang sudah semalaman ya. Karena sudah banyak zatnya yang teroksidasi dan basi sehingga berdampak tidak baik untuk tubuh ya. Karena ada yang banyak yang juga yang percaya ya teh basi itu bisa untuk ini, untuk itu ya segala macam deh ya. Jangan deh ya. Nah, kemudian jangan terlalu banyak minum teh saat hamil dan menyusui ya. Jangan terlalu banyak karena kafein dan zat stimulan pada teh bisa merangsang kontraksi rahim. Nah, selain itu untuk ibu menyusui akan mengganggu produksi kelenjar penghasil susu ibu atau ASI. Jadi dikurangi aja ya. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah cara kita menyeduh teh. Tadi juga sudah saya singgung sedikit ya. Karena kesalahan ini dapat menyebabkan teh tidak memberikan manfaat bagi orang yang meminumnya. Nah, untuk menyeduh teh, gunakan air mendidih bersuhu 80 derajat Celcius atau lebih ya. Biasanya kan nggak bakal ada yang bisa 100 derajat nih. 99, 95 gitu ya. Jangan menggunakan air dengan suhunya yang lebih tinggi dari 80 derajat. Kenapa? Karena dapat membuat kita kehilangan manfaat dari teh. Jadi kalau misalnya nggak usah terlalu lama, tapi tehnya yang biasa dari dispenser, dari yang lain itu oke pokoknya ya. Asal jangan yang terlalu mendidih sekali gitu ya, jangan ya. Nah, itulah beberapa hal yang perlu diperhatikan saat kita minum teh. Nah, sehubungan dengan topik kita hari ini mengenai teh untuk diet, saya ingin memperkenalkan juga tadi untuk pemirsa semua teh ulung yang istimewa, yaitu ini dia Kaisar. Tadi pemirsa di awal udah lihat ya, ini dia produknya nih. Nih, keren banget nih ya. Nah, ini juga yang saya minum nih pemirsa nih. Tuh ya. Nah, itu dia. Pemirsa harus tahu juga nih. Nah, apa sih Kaisar Oolong Tea ini? Kaisar Oolong Tea yang dimiliki oleh Kompak ini berbeda dengan Oolong Tea yang ada di pasaran karena merupakan teh jenis Camellia sinensis, varietas sinensis yang dipetik hanya 3 pucuk daun teratas. Dan merupakan hasil produksi dari perkebunan teh dengan bibit yang khusus dan juga unggul pastinya ya. Nah, selain semua manfaat teh yang sudah saya sebutkan tadi, Kaisar Oolong Tea yang dimiliki Kompak ini juga memiliki manfaat lainnya yang tidak dimiliki oleh produk teh yang ada di pasaran. Yaitu apa? Nah, Oolong Tea ini bisa menghancurkan timbunan lemak dalam darah, makanya bisa digunakan untuk diet. Dapat mencegah kegemukan dan risiko serangan jantung. Wah, tuh ya, nih hebat banget nih. Kemudian dapat melangsingkan tubuh, tuh semuanya. Kemudian dapat membantu pencernaan yang susah misalnya BAB, ya, pup gitu ya. Nah, ini bisa untuk membantu pencernaan ya. Juga bisa mencegah penyumbatan dan pengerasan pembuluh darah. Kemudian mencegah penyakit jantung, tadi sudah disebutkan, dan juga membantu mencegah kanker mulut, kerongkongan, kolon, dan masih banyak lagi manfaat lainnya ya. Banyak banget nih. Tadi sudah saya sebutin juga sebenarnya di awal ya. Nah, setelah kita semua melihat semua manfaat tersebut bagi pemirsa di rumah yang mau mendapatkan Kaisar Oolong Tea ini, nggak perlu bingung ya. Karena pemirsa bisa selalu menghubungi teman yang sudah bergabung di Kompak atau training center maupun kantor cabang terdekat yang bisa melayani pesanan dengan pengiriman melalui Tiki. Melalui pengiriman apa aja deh? Jasa pengiriman cepat ya ke rumah Anda ya. Atau Anda juga bisa membeli produk Kaisar Oolong Tea ini secara online. Melalui mana? Melalui website Kompak nih di www.kompak.co.id ya. Anda bisa mendapatkan produk teh ini dan juga produk-produk Kompak lainnya secara online di sana. Atau bagi pemirsa di rumah yang sudah punya aplikasi Kompak Mobile, udah ada yang punya belum nih? Anda juga bisa mendapatkan di sana. Pokoknya di Kompak semuanya sudah serba online dan mudah ya. Baik, tidak terasa
sudah hampir sampai di pengunjung webinar kita kali ini, dan bagi mitra Biskompak maupun pemirsa di rumah, kembali kami ingatkan untuk terus menyaksikan webinar kita berikutnya setiap hari Selasa dan Jumat, ya. Karena kami masih akan menghadirkan berbagai topik-topik menarik seputar bisnis dan produk Kompak yang pastinya akan bermanfaat bagi Anda semua. Dan saya juga ingin mengingatkan pemirsa semua bahwa pada hari Sabtu ini, tanggal 25 September 2021, Kompak akan mengadakan webinar kesehatan yang akan mengangkat tema. Ini temanya keren banget nih. Perbedaan serangan jantung dan juga gagal jantung. Ternyata ada bedanya ya. Nah, mau tahu apa bedanya? Ikut seminar ini ya. Seminar ini akan dibawakan oleh seorang dokter sekaligus pakar dan praktisi kesehatan yang sudah berpengalaman puluhan tahun di bidang kesehatan, yaitu Dr. Johannes Fong. Ya, untuk itu silakan pemirsa semua mengundang teman-teman Anda dan sanak saudara tercinta untuk bergabung dan mengikuti webinar kesehatan tersebut secara online melalui Zoom kita. Ya, Zoom Kompak Webinar. Pastikan Anda mengikuti webinar tersebut dan mencatat tanggalnya. Sekali lagi, kapan? Di hari Sabtu ini tanggal 25 ya. Untuk mengetahui lebih jauh lagi mengenai apa saja perbedaan serangan jantung dan gagal jantung, serta bagaimana kita bisa mencegah dan menghindari risiko fatal dari masalah penyakit jantung tersebut. Nah, oke, itulah beberapa informasi yang perlu saya sampaikan ya, tips-tips dan juga berbagai informasi yang sudah saya sampaikan. Dan kita sudah berada di hampir berada di akhir webinar kita. Dan khusus untuk webinar pemirsa setia webinar Kompak, saya akan membacakan kuis nih sekarang ya. Kuis webinar dengan hadiah yang menarik untuk Anda semua pada webinar kali ini ya. Seperti janji saya di awal tadi. Yuk, segera dijawab. Siapa tahu Anda beruntung dan Anda bisa mendapatkan hadiah dari Kompak ya. Mohon disimak baik-baik pertanyaannya ya. Pertanyaannya adalah, sebutkan 3 tips penting diet dengan teh. Saya ulang, sebutkan 3 tips penting diet dengan teh. Gampang ya, tadi sudah saya sebutin. Ya, jawaban kuis bisa Anda kirimkan ke WhatsApp Kompak di 081584436326 ya, atau email ke kompakwebinar@gmail.com. Pengumpulan jawaban kami terima paling lambat tanggal 24 ya September 2020 dan kami akan mengumumkan pemenang kuis pada webinar selanjutnya ya. Nah, akhir kata tentunya pemirsa, terima kasih atas nama semua kru yang bertugas hari ini. Kami mengucapkan terima kasih tentunya atas perhatian serta kerjasama dari Bapak Ibu sekalian. Saya Nicholas Yosi, mohon pamit undur diri dari hadapan Anda. Tetaplah jaga kesehatan Anda dengan baik ya, dan mudah-mudahan Anda semua tetap sehat bersama produk Kompak yang istimewa. Saya akan kembali meminum ulung tea ini ya, yang luar biasa ya. Stay tune terus di komen webinar dan tetap sehat bersama produk Kompak. Yes, oke. Wow. Teh sehat.